Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang BUMDes. Pada pagi hari ini kita akan mereview satu aplikasi untuk laporan pertanggungjawaban BUMDes. Jadi Bapak Ibu bisa uji coba dulu, mengetes dulu. Sudah saya buatkan websitenya, website demonya di lpj.bumdes.free.nf, enter. Nah, kita nanti akan masuk ke halaman login seperti ini. Gunakan akun demo di bawah ini ya, di bawah ini ya. Misal kayak ahmad@bumdes.id, passwordnya password ahmad @bumdes.id, passwordnya password. Nah, ini passwordnya password. Klik masuk. Nah, langsung kita praktek saja. Di halaman paling depan kita akan ditunjukkan ya dashboard untuk admin keuangan ya. Dengan menu di sebelah kiri, sidebar kiri, yang pertama dashboard, ini ringkasan lengkap dari laporan ya. Mulai dari total aset, pendapatan tahun ini, laba bersih, total kewajiban, kemudian di bawah ada grafik ya, dan transaksi terakhir, aktivitas terakhir, termasuk informasi pendapatan dan beban, komposisi pendapatan per unit. Kedua, ada menu laporan keuangan. Nah, ini yang menarik. Di laporan keuangan ini kita akan melihat informasi terkait total aset, total kewajiban, laba bersih, dan total ekuitas. Dan di bawahnya kita akan ditunjukkan itu laporan-laporan. Yang pertama neraca, yang kedua laba rugi, ya, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima catatan atas laporan keuangan dan rincian laba per unit. Ini kalau diklik akan membuka. Nah, seperti ini. Membuka. Kemudian semua laporan ini bisa kita print ya. Kita cetak semua seperti ini, bisa disimpan dalam bentuk PDF maupun di print informasi. Dan ini bisa digunakan untuk laporan BUMDes bulanan maupun tahunan secara real time. Kemudian ada menu transaksi. Menu transaksi ini menu yang digunakan harian ya. Digunakan untuk menambah transaksi, pemasukan dan pengeluaran. Kemudian dari unit usaha yang mana, dan kategorinya apa ya, keterangannya apa, jumlahnya berapa. Nah, ini yang menarik, ketika kita menambahkan transaksi masuk atau keluar, di sini ada status, ini terverifikasi atau draft. Terverifikasi maksudnya sudah dicek oleh semua pihak. Kalau draft ya baru draft, pending itu baru dicek dulu misal dengan ketua BUMDesnya atau siapa. Kemudian simpan. Saya sudah memberikan contoh di sini untuk unit toko BUMDes ya. Kemudian masuk keluarnya di sini juga lengkap. Untuk transaksi seperti itu. Jadi untuk mencatat transaksi arus kas maupun kegiatan bisnisnya. Selanjutnya ada menu anggaran. Ini yang menarik. Menu anggaran itu untuk mengecek secara real time apakah anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah targetnya itu tercapai. Ya, ini diisi ketika perencanaan. Misal toko BUMDes kita merencanakan pendapatannya 100 juta misalnya. Ya. Kemudian beban operasionalnya misal 70 juta. Nah, kalau sudah dimasukkan secara input, secara manual, maka kita update realisasi seperti ini contoh. Maka akan menghitung sendiri. Nah, ini contoh toko BUMDes dari pendapatan 100 realisasi 80 juta, kemudian beban operasional 52 juta ini dengan realisasi 70. Untuk selisihnya ini 20 juta, ini progresnya 80% ya. Ini 75%. Nah, artinya secara real time kalau ini 100 sesuai dengan pendapatan dengan realisasi, dan ini persentasenya akan menunjukkan 100% atau berapa persen tergantung realisasi. Selanjutnya ada unit usaha, ini tinggal kita tambahkan atau masukkan. Misal saya kasih contoh toko BUMDes jasa transportasi ternak pertanian. Kita klik tambah unit, misal nama usahanya apa, tinggal ditambah. Selanjutnya aset, untuk mengisi aset misal tanah bangunan dan lain sebagainya ya. Untuk utang piutang juga sudah ada di sini.
misal punya utang atau punya piutang dimasukkan saja. Kemudian pengaturan ini umum untuk informasi desa, kecamatan, ya, informasi terkait BUMDesnya dan mata uangnya. Yang terakhir ini ada menu riwayat log, siapa yang melakukan apa ini akan kelihatan. Jadi bisa ditelusur ketika ada masalah di laporan keuangan. Dan untuk pengguna, usernya itu ada 3. Yang pertama, admin keuangan ini bisa mengatur seluruh menu ya, bisa mengelola seluruh menu. Sedangkan kita coba logout dulu. Sedangkan untuk atas nama Siti ini, ya ini Siti, nah kita masuk, dia sebagai apa? Dia sebagai ketua BUMDes. Ketua BUMDes itu hanya bisa mengecek laporan keuangan dan anggaran antara rencana dan realisasi, antara riwayat log. Jadi menu transaksi tidak bisa. Nah, dia hanya bisa melihat saja ya. Kemudian klik update realisasi misal seperti apa tadi. Nah ini hanya bisa melihat laporan saja. Kita logout ini untuk ketua BUMDes ya. Sedangkan yang terakhir itu atas nama Budi ya. Atas nama Budi dia bertindak sebagai bendahara. Di admin, bendahara bisa ngecek laporan keuangan, bisa melakukan atau mengisi transaksi di sini karena dia tugasnya memasukkan dan memasukkan informasi terkait pemasukan maupun pengeluaran ya. Jadi transaksi ini hanya berkutat di 2 hal, pemasukan dan pengeluaran, sehingga kita akan lihat arus kasnya seperti apa. Termasuk juga bisa melihat riwayat log ya, siapa yang melakukan apa ya hari itu, yang login siapa dan sebagainya. Tadi yang login Budi Santoso, sekarang Budi Santoso, tadi Siti Nurhaliza ya, dan lain sebagainya. Ya, kita logout. Ya. Jadi seperti itu barangkali untuk review dari aplikasi BUMDes ya, LPJ BUMDes yang kami gunakan untuk mempermudah para pengelola BUMDes untuk melaporkan secara real time dan digunakan untuk membuat laporan bulanan maupun tahunan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.